Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Salve. Hari ini kita merenungkan tentang murid-murid Yesus dan Yesus yang mempersoalkan tentang pemberitahuan Yesus menderita. Pemberitahuan kedua, Yesus akan diserahkan, mati, dan bangkit. Nah, pengajaran Yesus pada murid-murid ini menjadi suatu pertanyaan ketika mereka di jalan. Mereka bertanya-tanya, kalau Yesus bangkit nanti, kalau Yesus naik ke surga, siapa yang terbesar di sana? Nah, jadi Yesus mempertanyakan pada muridnya, apa sih yang kalian bertengkarkan? Lalu murid-muridnya bilang apa? Yang terbesar di kerajaan surga atau di kerajaan Allah nanti. Yesus bilang, kalau mau yang terdahulu, jadi yang terakhir, atau yang terbesar menjadi yang pelayan. Hal-hal itu yang membuat para murid masih bingung nih. Lalu dikatakan, Yesus mengambil anak kecil. Katanya, siapa yang menyambut seperti anak kecil ini, di dalam namaku, ia juga menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Wah, saya membayangkan kalau seorang anak kecil disayang, diberikan perhatian, itu suatu sukacita, kegembiraan melihat senyumnya, candanya dan kepolosannya yang benar-benar menjadi sukacita sebagai orang dewasa. Dan anak kecil dan anak-anak yang disayang oleh orang dewasa atau orang besar, itu menjadi suatu perkembangan yang baik buat tumbuh kembangnya. Tapi dalam hal ini kita sebagai pengikut Kristus, kita kadang-kadang ingin menjadi yang terdepan, ingin menjadi unggul, menjadi hebat. Tapi kan bukan itu tujuannya, kata Yesus. Kita menjadi yang terkecil, yang terendah, yang mau melayani, menjadi hamba. Itulah yang akan kita dapatkan ketika menjadi seorang pengikut Kristus. Menjadi seperti anak kecil, sukacita, bertobat, polos, yang membuat kita selalu bersyukur pada Tuhan. Nah, ada satu pengalaman yang belum lama ini saya alami juga bersama anak-anak. Kami bermain, kami bercanda dengan gaya mereka yang sudah aktif. Suka membuat kami tertawa. Dan itu membuat saya sadar, wah, di ayat lain dibilang, kalau kau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, engkau tidak dapat memiliki kerajaan Allah atau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Maka ketulusan dan kepolosan ini juga jangan disalahgunakan untuk anak-anak yang masih belum juga memahami orang dewasa, yang berpikirnya sudah kemana-mana. Tapi biarlah rasa cinta, rasa damai, sukacita, itulah yang kita miliki menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan hari ini kita diajak kembali menjadi seorang yang terkecil atau terakhir, menjadi pelayan, menjadi orang yang mau memberikan apapun yang Tuhan kehendaki dalam pelayanan kita, komunitas kita, gereja, paroki, dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini, marilah kita tidak usah khawatir di dalam kerajaan Allah banyak tempat. Tapi kita menjadi pelayan-pelayan yang sungguh memberikan hati, memberikan cinta kita kepada sesama, kepada yang miskin, lemah, terpinggirkan, dan difabel. Dan hati kita itulah yang seperti anak kecil akan disambut oleh Tuhan, dan kita pun menjadi anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Demikian yang bisa saya bagikan. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terpujilah Engkau ya Allah, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karunia-Mu, berkat-Mu, sehingga kami boleh merenungkan kembali sebagai murid-murid-Mu. Bahwa Engkau akan wafat, bahwa Engkau akan bangkit. Biarlah kami juga mau bertobat dalam keselamatan yang Kau berikan. Dan biarlah kami semua memiliki hati seperti anak kecil yang gembira, sukacita, penuh cinta, dan mau memberikan kasih ini hanya kepadamu. Tuhan, utuslah kami menjadi pelayan-pelayan yang murah hati, yang menjadi hamba, yang menjadi pelayan yang mau melayani orang yang membutuhkannya, terutama pada yang miskin, lemah, difabel, dan juga terpinggirkan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu Engkau sambut sebagai hati yang penuh taubat, hati yang penuh terbuka pada penyelenggaraan ilahi. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dadah.